Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Habir Eskap selaku asisten dosen mata kuliah Ilmu Sosial Budaya Dasar. Pertama-tama saya ucapkan puji dan syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Sastika Ramadhani dari Prodi D3 Kebidanan dengan NIM 2024 02009. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai manusia, nilai, moral, dan hukum. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa nilai, moral, dan hukum merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Masalah-masalah yang ada di kehidupan berkaitan dengan tiga hal tersebut. Untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di kehidupan kita, diperlukannya pendidikan agama dan pendidikan moral. Maka dari itu, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih pengertian manusia, nilai, moral, dan hukum. Kemudian hakikat, nilai, moral, dan hukum, dan fungsi nilai, moral, dan hukum, serta tujuan nilai, moral, dan hukum. Pengertian nilai, moral, dan hukum. Yang pertama, manusia. Manusia berasal dari kata manu atau Sanskerta, mens atau Latin yang berarti berpikir, berakal budi atau makhluk yang berakal budi, mampu menguasai makhluk lain. Sedangkan secara istilah, manusia adalah makhluk yang tidak dapat segera menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Yang kedua, nilai. Kata nilai dalam bahasa Inggris disebut value, sedangkan dalam bahasa Latin disebut valera. Secara bahasa, nilai dapat diartikan sebagai harga. Yang ketiga, moral. Ajaran tentang perilaku hidup yang baik berdasarkan pandangan agama tertentu. Yang keempat, hukum. Hukum adalah seperangkat peraturan-peraturan yang baik dan teratur di mana sifatnya mengikat, baik terhadap hakim maupun masyarakat. Nah, sebelum mengetahui hakikat, nilai, moral, dan hukum, apa sih hakikat? Hakikat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, secara etimologi, hakikat adalah kenyataan atau fakta yang sesungguhnya. Dan menurut laman diktonari, hakikat bisa berbentuk sebagai kata kerja dan kata sifat. Hakikat nilai. Nilai dapat diartikan sebagai sifat atau kualitas dari sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, baik lahir maupun batin. Bagi manusia, nilai dijadikan sebagai landasan, alasan atau motivasi dalam bersikap dan bertingkah laku, baik disadari maupun tidak. Maksud, hakikat, dan makna nilai adalah berupa norma, etika, perilaku, atau aturan, undang-undang, adat kebiasaan, aturan agama, dan rujukan lainnya. Adapun menurut Katsof, dalam Sumargono mengucapkan bahwa hakikat nilai dapat dijawab dengan tiga cara. Yang pertama, nilai sepenuhnya berhakikat subjektif, bergantung kepada pengalaman manusia, pemberi nilai itu sendiri. Yang kedua, nilai merupakan kenyataan-kenyataan ditinjau dari segi ontologi, namun tidak terdapat dalam ruang dan waktu. Yang ketiga, nilai merupakan unsur-unsur objektif yang menyusun kenyataan.
Dalam hakikat nilai juga terdapat sifat-sifat nilai. Yang pertama, nilai itu suatu realitas abstrak, yaitu nilai yang bersifat abstrak tidak dapat dilihat, contohnya seperti kejujuran. Yang kedua, nilai memiliki sifat normatif. Nilai mengandung harapan, nilai cita-cita, dan suatu keharusan sehingga nilai memiliki sifat ideal seperti nilai keadilan. Yang ketiga, nilai sebagai gaya dorong dan manusia adalah pendorong nilai, yaitu manusia bertindak berdasar dan didorong oleh nilai yang diyakininya. Contohnya, nilai ketakwaan. Adapun ciri-ciri nilai. Yang pertama, nilai logika, yaitu nilai benar dan salah. Yang kedua, nilai estetika, yaitu nilai indah atau tidak indah. Yang ketiga, nilai etika atau moral, yaitu nilai baik dan atau buruk. Adapun jenis-jenis nilai. Yang pertama, nilai kenikmatan, yaitu nilai yang mengenakan atau tidak mengenakan berkaitan dengan indera manusia, yang menyebabkan manusia senang atau menderita. Yang kedua, nilai kehidupan, yaitu nilai yang penting bagi kehidupan. Yang ketiga, nilai kejiwaan, yaitu nilai yang tidak tergantung kepada jasmani maupun lingkungan. Yang keempat, nilai kerohanian, yaitu moralitas nilai yang suci atau tidak suci. Hakikat moral. Moral adalah tata aturan norma-norma yang bersifat abstrak yang mengatur kehidupan manusia untuk melakukan perbuatan tertentu dan sebagainya, pengendali yang mengatur manusia untuk menjadi manusia yang lebih baik. Adapun menurut Elizabeth B. Hurlock, moral merupakan suatu tatanan, kebiasaan, kebudayaan, serta adat istiadat yang berlaku dari suatu peraturan yang memiliki orientasi pada perilaku yang menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat dalam makna kebudayaan. Nah, hakikat moral memiliki jenis moral. Yang pertama, moral deskriptif, yaitu etika yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional perilaku manusia dan apa yang dikejar oleh manusia dalam hidup dan sebagaian tertentu yang bernilai. Yang kedua, moral normatif, yaitu etika yang berusaha menetapkan sifat dan sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Hakikat hukum. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas rangkaian kekuasaan kelembagaan. Dari bentuk penyalahgunaan, kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi, dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak sebagai perantara utama dalam hubungan sosial antar masyarakat. Adapun menurut Leon Duguid, hukum adalah aturan tingkah laku pada anggota masyarakat. Aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama terhadap orang yang melanggar aturan itu. Jenis-jenis hukum. Yang pertama, berdasarkan sumber hukum. Terbagi menjadi yang pertama yaitu ada hukum adat. Hukum adat yaitu peraturan hukum yang tidak tertulis dan tumbuh dan berkembang dipertahankan
dengan kesadaran hukum masyarakat, contohnya hukum adat Minangkabau. Hukum undang-undang, yaitu peraturan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, contohnya UU Pemilu. Hukum jurisprudensi, yaitu keputusan hakim terlebih dahulu terhadap suatu perkara yang tidak diatur oleh undang-undang dan dijadikan pedoman oleh hakim lainnya, contohnya KUHP. Hukum traktat, yaitu perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih mengenai persoalan-persoalan tertentu yang menjadi kepentingan negara bersangkutan, contohnya hukum tata negara. Hukum doktrin, pendapat para ahli hukum terkemuka yang dijadikan dasar atau asas-asas penting dalam hukum dan penerapannya. Yang kedua, berdasarkan isi. Terbagi lagi menjadi hukum publik, hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya, contohnya hukum tata negara. Hukum acara pidana. Hukum privat, hukum yang mengatur kepentingan pribadi atau hukum yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang yang satu dengan orang yang lainnya, contohnya hukum waris, hukum dagang, dan hukum perdata. Yang ketiga, berdasarkan masa berlaku, ada hukum positif, yaitu hukum yang berlaku pada saat ini di suatu negara. Misal di Indonesia, persoalan perdata diatur dalam KUHP Perdata. Hukum tata negara, peraturan-peraturan yang mengatur organisasi negara dari tingkat atas sampai bawah. Hukum perdata, yaitu ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat. Hukum pidana, yaitu keselarasan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk dalam tindak pidana, serta menentukan hukum apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang dilakukan. Selanjutnya, fungsi nilai, moral, dan hukum. Fungsi nilai. Nilai dapat berfungsi sebagai petunjuk arah bagaimana cara berpikir dan bertindak sesuai norma yang berlaku, itu sebagai acuan dalam menentukan pilihan terhadap peran individu di masyarakat. Sebagai faktor pendorong, sebagai petunjuk arah, nilai yang berkaitan dengan cara berpikir, berperasaan, bertindak, serta menjadi panduan dalam menentukan pilihan, dapat mengarahkan masyarakat dalam berpikir dan bertingkah laku. Fungsi moral, yaitu meningkatkan manusia untuk menentukan atau melakukan kebaikan demi diri sendiri dan sesama sebagai bagian masyarakat. Sebagai motivasi manusia agar bisa bersikap dan bertindak penuh kebaikan serta kebajikan yang dilandasi atas dasar kesadaran kewajiban moral. Menarik perhatian dan pada permasalahan moral yang kurang ditanggapi. Fungsi hukum, yaitu sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat, sebagai sarana dalam menentukan dan mewujudkan keadilan sosial, sebagai sarana dan pergerakan pembangunan. Adapun tujuan, nilai moral dan hukum. Tujuan nilai yang pertama, membentuk sikap serta moralitas manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua, menciptakan ketertiban, keadilan, tingkah laku yang baik, dan mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, membantu membangun harga diri. Tujuan moral. Yang pertama, terjaminnya wujud harkat dan martabat
pribadi seseorang dan kemanusiaan. Yang kedua, menjaga keharmonisan hubungan sosial antar manusia. Sebab, moral dijadikan sebagai landasan rasa percaya terhadap sesama. Yang ketiga, motivasi manusia agar bersikap dan bertindak penuh kebaikan serta kebajikan yang dilandasi atas dasar kesadaran kewajiban tujuan hukum. Yang pertama, untuk melindungi kepentingan manusia dari bahaya yang mengancam. Yang kedua, menjadi sarana untuk memelihara dan menjamin ketertiban. Yang ketiga, mengatur hubungan antara sesama manusia agar tercipta ketertiban dan diharapkan bisa mencegah terjadinya konflik antar manusia. Kesimpulan dari materi manusia, nilai moral dan hukum, yaitu dapat dikatakan manusia dalam kehidupannya tidak terlepas dari sejumlah nilai yang mengaturnya, sehingga manusia disebut harus tunduk dan patuh terhadap nilai-nilai bersamaan tersebut. Apabila manusia melanggarnya, maka manusia tersebut akan terkucilkan dari kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan selanjutnya, manusia dalam kehidupannya tidak terlepas dari sejumlah aturan yang mengatur agar terciptanya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam hal ini, hukum berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia agar tertib. Hukum berfungsi untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, sehingga terwujudnya kehidupan manusia yang harmonis. Namun demikian, dalam penerapan hukum tidak boleh terlepas dari sejumlah nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat terkait dengan keadilan hukum. Dan selanjutnya, nilai, moral, dan hukum adalah suatu yang saling berkaitan dan saling menunjang. Sebagai warga negara, kita perlu mempelajari, menghayati, dan melaksanakan dengan ikhlas mengenai nilai, moral, dan hukum agar terjadi keselarasan dan keharmonisan dalam kehidupan. Sekian video pembelajaran dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan perkataan yang salah, baik disengaja maupun tidak disengaja. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi diri saya maupun untuk banyak orang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.